Kali ini kita akan belajar bagaimana cara melihat perencanaan yang telah kita buat, yang telah disepakati oleh kepala sekolah, dan selanjutnya kita akan cek apakah ada penyesuaian atau tidak, kemudian kita akan sepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Ya, kita langsung saja. Ini kita masuk di Google, kemudian kita masuk, ketikkan saja PMM, kita login menggunakan akun ID belajar. Ya, ini tampilan ID belajar. Kemudian kita cari ini pengelolaan kinerja. Nah, ini sudah di tahap sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah disetujui. Mari cek jika ada penyesuaian dan sepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Ya, jadi untuk melakukan pengecekan dan sepakati, kita klik ini, pilihan ini, kotak berwarna biru ini, cek dan sepakati, kita klik. Ya, kemudian di sini ada keterangan cek perencanaan kinerja yang disetujui atasan. Jadi jika ada kata sini ada penyesuaian, artinya atasan mengubah rencana hasil kerja Anda dan mohon diperhatikan dan lanjut sepakati ya. Nah, ini kita lihat, ini rencana hasil kerja yang pertama yang saya pilih, meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ya, ini tidak ada penyesuaian karena tidak ada keterangan ada penyesuaian. Kita lanjut di rencana yang kedua. Ya, ini masih dengan rencana awal saya, peran sebagai partisipan seminar, satu kegiatan. Kemudian pilihan rencana kerja kedua yaitu sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, masih juga sama dengan rencana awal dengan target satu kegiatan. Kemudian rencana selanjutnya itu saya mengambil peran sebagai peserta pelatihan mandiri di aplikasi PMM. Ya, masih sama, ini juga satu kegiatan. Kemudian selanjutnya rencana sebagai peran penyusun perangkat ajar. Ya, masih sama, satu kegiatan, tidak ada penyesuaian. Dan selanjutnya saya memilih peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar di sekolah. Ya, ini masih sama. Dan di sini ternyata tidak ada penyesuaian dari kepala sekolah. Jadi ini masih sama dengan rencana di awal. Ya, jika ada penyesuaian pasti ada keterangan kata seperti ini, ada penyesuaian. Nah, karena ini sudah tidak ada penyesuaian, sudah sesuai dengan rencana awal saya, maka ini kita langsung lanjut ke hasil kerja tambahan. Nah, di sini karena saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas, jadi sini tugas tambahan saya sebagai wali kelas pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai guru piket. Ya, ini juga tidak ada keterangan penyesuaian. Jadi masih sama dengan perencanaan awal saya. Ya, kita lanjut ke perilaku kerja. Perilaku kerja, ya ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ya, tidak ada penyesuaian. Dan ini sesuai dengan perencanaan. Nah, kalau sudah yakin dan sesuai dengan perencanaan Anda di awal, ini bisa kita klik ini di kanan bawah ini, sepakati. Nah, di sini ada keterangan. Setelah disepakati, perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi. Pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Nah, jika Bapak Ibu
setelah membaca hasil pengelolaan kinerja yang tadi, jika mungkin ada yang masih ingin dirubah, itu Bapak Ibu bisa mengklik lagi ulangi dari awal ini. Dan ketika Bapak Ibu mengklik ulangi dari awal, maka Bapak Ibu akan mengetik di situ ada pernyataan persetujuan. Nah, Bapak Ibu akan mengulangi dari awal, dari Bapak Ibu pertama sekali login, dan Bapak Ibu akan mengulangi dari awal, dari memasukkan nama dengan identitas Bapak Ibu, NIP, kemudian dimulai dari pengulangan kinerja dari awal. Tapi jika tidak, jika sudah yakin, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, ini Bapak Ibu bisa langsung pilih ya, saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Dan jika sudah yakin, Bapak Ibu boleh memilih sepakat. Tapi jika masih ragu, Bapak Ibu dapat memilih ini, ulangi dari awal. Dan Bapak Ibu akan mengulangi dari awal perencanaan kinerja Bapak Ibu. Jadi mohon diperiksa kembali, jika memang sudah tidak ada perubahan bisa langsung sepakat. Tapi jika ada yang perlu dirubah, Bapak Ibu dapat memilih ulangi dari awal. Ya, karena ini saya sudah diskusi dengan atasan, kemudian sudah sepakat dengan perencanaan ini, dan saya merasa sudah tidak lagi yang akan dirubah, karena ini sudah sesuai dengan apa yang akan saya kerjakan di bulan Februari hingga bulan Juni nanti. Oleh karena itu, saat ini saya akan memilih sepakat. Kita klik. Nah, selanjutnya muncul keterangan menunggu periode pelaksanaan kinerja. Nah, perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari 1 Februari 2024. Nah, cek lagi halaman ini nanti ya. Jadi Bapak Ibu tinggal cek berkala, karena sekarang ini saya login tanggal 30 Januari 2024. Jadi untuk batas persetujuan itu sampai besok 31 Januari. Jadi mungkin nanti saya akan cek berkala pada tanggal 1 Februari nanti untuk memulai pelaksanaan kinerja. Dan ini sebagai alur pengelolaan kinerja. Ini rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun. Jadi ini kita sudah ada di tahap ini, Januari, perencanaan dan persetujuan atasan. Ini sudah di tanggal akhir bulan, dan tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Februari dalam persiapan observasi kelas dan pengembangan kompetensi. Nanti kita akan berakhir di bulan Juni sebagai rangkaian pengelolaan kinerja pada periode pertama. Nah, ini bisa kita cek ke perencanaan kinerja. Nah, ini kita bisa melihat kembali apa yang menjadi perencanaan kerja kita, mulai dari hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, dan perilaku kerja. Ya, demikian Bapak Ibu Guru untuk bagaimana cara cek usulan rencana kinerja yang akan kita kerjakan di sepanjang satu semester ini. Kita telah mempelajari bagaimana cara melihat dan cek perencanaan kinerja yang telah kita buat, yang telah disetujui oleh kepala sekolah, dan juga telah kita sepakati. Nanti tinggal kita cek secara berkala mulai dari tanggal 1 Februari 2024. Dan kita akan mulai pada pelaksanaan kinerja kita. Iya, jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menanyakan di kolom komentar. Terima kasih.